Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Wardan Channel. Insyaallah video kali ini kita akan membahas terkait dengan manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian yang kita kenal di dalam metodologi penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Bagaimana penjelasannya? Saksikan setelah ini. Seorang peneliti harus membuat atau merumuskan manfaat penelitian. Maka manfaat penelitian kita kenal itu ada dua manfaat penelitian di dalam metodologi. Baik, yang pertama adalah manfaat teoritis, yang kedua adalah manfaat praktis. Nah, secara teoritis penelitian itu diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu satu, memberikan sumbang pemikiran bagi pembaharuan kurikulum di taman kanak-kanak yang terus berkembang. Misalnya judul penelitian kita adalah tentang perbaikan kurikulum di taman kanak-kanak. Maka secara teoritis tentu diharapkan bahwa hasil manfaat penelitian itu memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharian kurikulum. Artinya secara teoritis hasil penelitian itu akan membawa efek terhadap perubahan dari objek penelitian kita. Kalau tadi ya variabel yang kita teliti terhadap adalah terkait dengan motivasi kerja guru, maka harapannya bahwa manfaat secara teoritis itu bagaimana ada perbaikan terhadap kualitas dari motivasi kerja guru itu dan perbaikan terhadap kualitas dari prestasi kerja guru itu. Kemudian secara teoritis, contoh yang kedua secara teoritis manfaat penelitian itu adalah memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan anak usia dini. Karena tadi judul kita masalah perbaikan kurikulum anak usia dini, maka yang menjadi manfaat teoritis kedua itu adalah bagaimana hasil penelitian itu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmiah dan ilmu pendidikan terkait dengan ilmu pendidikan anak usia dini. Jadi hasil riset-riset itu diharapkan mampu memperbaiki terkait dengan kualitas keilmuan pendidikan anak usia dini. Kemudian secara teoritis juga kita berikan contoh manfaatnya adalah sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya. Artinya fokus penelitian kali ini adalah terkait dengan pengembangan perbaikan kualitas kurikulum anak usia dini. Itu juga bisa dilanjutkan oleh penelitian berikutnya, penelitian selanjutnya berfokus terhadap perbaikan kurikulum pendidikan anak usia dini. Mungkin dia bisa mengambil sisi yang lainnya, tapi masih berkaitan dengan bagaimana perbaikan kualitas kurikulum pendidikan anak usia dini. Jadi secara teoritis itu bahwa manfaat penelitian itu memberikan sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi baik itu sifatnya adalah perbaikan pemikiran tentang ilmu tentang pembaharuan kurikulum, kemudian sumbangsih juga terkait dengan perkembangan ilmu pendidikan, kemudian sebagai satu pijakan atau referensi bagi seorang peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan. Artinya di suatu saat ketika terjadi atau dilakukan penelitian lanjutan, maka peneliti selanjutnya itu bisa menjadikan hasil penelitian ini menjadi pijakan terkait dengan sisi mana yang akan digali di dalam penelitian selanjutnya. Nah, ini contoh manfaat penelitian secara teoritis. Kemudian manfaat
penelitian secara praktis itu kita bisa contohkan penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman secara langsung secara cara meningkatkan kemampuan anak melalui metode eksperimen, misalnya itu contohnya. Artinya secara praktis bahwa hasil penelitian itu mampu memberikan masukan bagi si penulis atau si peneliti, mampu menambah wawasan si peneliti bagaimana cara meningkatkan kemampuan anak melalui metode eksperimen. Kalau tadi judulnya adalah terkait dengan fokus penelitian terkait dengan metode eksperimen. Artinya bahwa secara praktis bahwa hasil penelitian itu akan berimbas kepada si peneliti itu. Contoh yang kedua misalnya bagi pendidik dan calon pendidik. Bagi pendidik dan calon pendidik bahwa hasil penelitian itu mampu meningkatkan kualitas pendidikannya. Kalau kalau variabel yang kita titik adalah variabel motivasi kerja guru dengan prestasi kerja guru, maka tentu hasil penelitian itu akan menjadi masukan bagi pendidik dan calon pendidik untuk memperbaiki atau meningkatkan motivasi kerjanya dan meningkatkan kualitas kinerjanya. Secara prakteknya bahwa hasil penelitian itu akan mampu mengubah mindset berpikir guru di dalam bekerja, mampu merubah motivasi guru di dalam bekerja. Contoh yang selanjutnya terkait dengan manfaat secara praktis itu adalah bagi anak didik misalnya, bagi anak didik itu akan mampu memperbaiki kualitas dirinya kalau objek garapan penelitian kita itu berpusar kepada prestasi belajar siswa. Bahwa hasil penelitian itu akan menjadi masukan, akan jadi rekomendasi bagi anak untuk memperbaiki kualitas hasil prestasi belajarnya. Katakanlah hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar siswa dengan prestasinya. Maka rekomendasi itu akan kita berikan kepada siswa. Kalau anak mau bagus prestasinya, maka tentu dia juga harus meningkatkan motivasi belajarnya. Bahwa motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi pun sebaliknya. Maka tentu rekomendasi-rekomendasi itu harus kita berikan. Kemudian contoh manfaat praktis yang lain adalah bagi sekolah, misalnya bagi lembaga. Jadi secara praktis bagi lembaga itu juga bisa menjadi pertimbangan bagi lembaga untuk mengambil kebijakan tertentu terkait dengan hasil dari penelitian tersebut. Kalau penelitiannya kita dilakukan di sekolah X terkait dengan pengaruh motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa, ternyata hasil riset mengatakan tidak ada pengaruh motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Nah, tentu masukan atau rekomendasi itu akan kemudian menjadi acuan bagi kepala sekolah atau pemangku kebijakan di sekolah itu untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Mengapa kemudian tidak ada pengaruh antara motivasi belajar dengan prestasi? Ada sesuatu yang salah. Maka dari hasil rekomendasi itulah yang kemudian akan menjadikan masukan. Nah, secara praktis itu hasil penelitian itu bisa untuk si peneliti itu sendiri, kemudian yang kedua bagi si pendidik, kemudian bagi peserta didik dan bagi lembaga yang tepat menjadi objek penelitian. Nah, ini uraian singkat terkait dengan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Yang harus dilakukan peneliti adalah bagaimana dia mampu memilah mana manfaat secara teoritis dan mana manfaat secara praktis. Terkadang peneliti tidak pandai memilah dan memilih mana manfaat teoritis dan mana manfaat praktis, sehingga semua bercampur dan bercampur baur antara yang seharusnya ditempatkan pada posisi manfaat praktis ternyata ditempatkan pada manfaat teoritis. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa menjadi acuan kita untuk kemudian bisa menyusun
dan merumuskan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya dalam pembahasan yang berbeda. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.